Ya, salam. Apa kabar semua? Saya yakin semua senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab kasih Tuhan tak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya bagi kita semua. Mari kita langsung saja karena waktu melihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Matius 6 ayat 31, 32, dan 33. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena buat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, hal itulah yang menjadi utama. Tetapi buat kita yang mengenal Allah, itu tidak lagi menjadi terlalu penting bagi setiap kita. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang terpenting daripada yang tidak penting tadi itu. Bandingkan, manakah jauh lebih penting kerajaan Allah dan kebenarannya atau hanya sekedar makan, minum, pakai? Buat kita yang paling penting adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab itu juga yang paling penting buat Tuhan. Dan jika itu kita lakukan, maka semuanya itu hal-hal yang tidak penting tadi akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Hal ini yang Tuhan kehendaki agar kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Apa sih kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu? Yaitu hukum utama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Serta hukum yang kembar, kasihilah juga sesama manusia, sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebab di dalam hukum itulah ya tersimpul dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, inilah hukum yang utama yang mengenai kerajaan Allah. Apakah Tuhan sudah menjadi yang utama di dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini? Hendaklah itu juga menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kasih itu termanifestasi di dalam setiap kehidupan kita? Sebab hukum yang utama dan terutama disimpulkan tiada lagi lain adalah hukum kasih. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan. Kasih sama manusia. Itulah hukum yang utama. Itulah hukum kerajaan Allah. Selanjutnya, yang kedua, ya, berbicara tentang kejujuran kerajaan Allah. Kita tahu kita diselamatkan kan bukan karena kekuatan kemampuan kita, tapi kita semata-mata diselamatkan hanya oleh karena anugerah dan kasih karunia yang mengampuni setiap salah dan dosa kita, sehingga kita bisa menerimanya karena ada satu pengakuan yang jujur. Tanpa pengakuan yang jujur, kita nggak akan pernah mungkin bisa menerima anugerah dan kasih karunia. Sebab Yesus telah mati untuk kita pada waktu kita masih berdosa. Nah, pada waktu kita mau mengakui dosa kita, datang kepada Dia dengan kejujuran dan ketulusan, maka anugerah dan kasih karunia-Nya itu turun dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu kejujuran itu harus juga menjadi yang utama bagi setiap kita, warga kerajaan surga. Kasih dan kejujuran tidak akan pernah mungkin bisa terpisahkan. Saya diselamatkan tiada lagi lain karena ada sebuah pengakuan atas dosa. Sehingga anugerah kasih karunia yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu nyata di dalam hidup kita. Selanjutnya yang ketiga di situ dikatakan tidak egois. Hendaklah dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, baiklah kita semua dengan rendah hati. Mengutamakan yang lain lebih utama dibandingkan diri kita sendiri. Ini kerajaan surga. Nah, di tengah situasi kondisi keadaan seperti ini, apakah kita masih punya kerendahan hati? Apakah kita juga masih punya tidak egois mementingkan diri kita sendiri? Inilah yang menjadi warga kerajaan surga yang harus kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, yang keempat, bermurah hati. Masih adakah kemurahan di dalam setiap hidup kita? Ya, murah hati itu adalah ciri-ciri daripada warga kerajaan surga. Bukankah Yesus sendiri mengajarkan dalam khotbah di bukit? Berbahagialah orang yang murah hatinya,
Sebab orang-orang yang demikian akan menerima kemurahan yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap hidup kita. Dan itu semua akan bisa kita terapkan jika memang anugerah dan kasih karunia-Nya sudah nyata di dalam hidup kita. Artinya, bukan cuma sekedar beragama Kristen, tetapi kita mengalami dong kelahiran kembali. Mengalami dong perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sebab Tuhan mempunyai kerinduan yang sangat amat dalam. Agar dia bisa mempunyai tempat yang utama di dalam setiap hati kita. Kerinduan yang sangat mendalam itu dia menyatakan. Dia Tuhan jadi manusia dalam keadaan sebagai manusia, dia mati buat setiap kita, mencurahkan darah. Di dalam darah ada kehidupan. Sehingga setiap kita yang tak percaya kepada Yesus Tuhan, ada darah Yesus yang mengalir di dalam setiap pembuluh-pembuluh darah kita. Sehingga dengan kuasa darah Yesus ada kehidupan ilahi. Maka sakit penyakit juga, virus, bakteri, alergi, itu nggak tembus di dalam setiap kehidupan kita. Karena ada blok, ada kuasa darah Yesus. Darah Yesus itu darah yang hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu dia percayakan kepada kita di dalam dunia. Kalau dia bilang selesai, selesai, pulang. Kalau dia bilang belum selesai, enggak akan selesai. Kita masih akan tetap ada di dalam dunia. Dan jika kita masih ada di dalam dunia, apa sih tujuan Tuhan? Apa sih rancangan rencana Tuhan dalam hidup kita? Ini juga hendaklah menjadi perenungan bagi kita dong. Jangan hanya sekedar sibuk cari makan, minum, pakai. Haleluya. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Soal makan, minum, pakai itu buat Tuhan nggak terlalu penting. Karena dicari oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, Tuhan mau agar kita jangan fokus kepada hal yang nggak penting bagi Tuhan. Ya bagi Tuhan nggak penting, Pak. Buat kita penting. Ya Tuhan kan tahu. Itu ada ayatnya. Bapakmu tahu. Tapi dia minta. Jangan sampai mengalihkan kepentinganmu kepada Tuhan dengan hal-hal yang bersifat sementara. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, selanjutnya, apa yang kita harus kerjakan? Matius 21. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin, Angel. Nah, sebagai warga kerajaan Allah, maka kita harus berdoa dong. Di tengah kesukaran, kesulitan yang ada. Nah, oleh sebab itu tadi Alkitab berkata jangan khawatir. Begitu khawatir nanti naik, takut. Kalau ada khawatir dan takut, udah jauh dari mau berdoa. Sekalipun berdoa, itu juga menjadi alternatif terakhir. Baru berdoa. Karena kenapa? Dikuasai khawatir dan takut. Sehingga tidak mau berdoa. Sehingga segan berdoa. Sekalipun berdoa, doa itu menjadi alternatif terakhir. Dan doa yang menjadi alternatif terakhir, maka fokus doanya kepada masalahnya. Bukan kepada kemahabesaran Tuhan itu. Bukan kepada kesanggupan Tuhan itu. Tapi fokus doanya kepada masalah. Tuhan cuma bilang, kamu pikirin masalahmu sendiri, melulu, kok nggak mikirin tentang saya yang sanggup mampu menyelesaikan masalahmu? Ayo. Hendaklah kita jangan menjadikan doa itu sebagai alternatif terakhir. Hendaklah pada waktu kita berdoa juga jangan hanya doa kepada fokus masalah kita. Tapi berdoa dong kepada kebesaran, kemahakuasaan, kemampuan Tuhan yang selalu berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan hal ini kan bukan cuma sekedar orang yang mempunyai jabatan yang bisa berdoa seperti itu. Hal ini diperuntukkan buat setiap kita.
anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Tuhan karena ada Roh Kudus di dalamnya. Tanpa Roh Kudus nggak akan pernah mungkin kita bisa percaya kepada Yesus Tuhan. Nah, Roh Kudus itulah yang mengaktifkan doa di dalam hidupmu. Roh Kudus itulah yang melaminasi hati dan pikiranmu. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan bagi kamu. Dan Roh Kudus itulah yang menginspirasi kamu untuk berdoa kepada Tuhan serta bisa melihat kebesaran Tuhan. Bukan cuma pendeta. Pendeta kan jabatan. Tapi semua anak-anak Tuhan, orang percaya, mempunyai hak untuk berdoa. Asal doa itu diarahkan kepada kebesaran, kekuasaan, kemahakuasaan Tuhan yang berkata, tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Amin. Doa. Doanya yang benar dong. Jangan cuma lihat makan minum pakai, kebutuhan bla 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 bla. Enggak usah. Kebesaran Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Deklarasikan tentang kekuatan kuasa Tuhan. Selanjutnya, 1 Yohanes 5 ayat 14. Ya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Nah, ini yang penting. Ya, kita mempunyai keberanian kepada Dia. Kenapa? Karena kita percaya. Apa yang kita percaya? Yaitu bahwa Ia, haleluya, Tuhan mengabulkan doa kita. Ingat itu. Mata dan hati Tuhan senantiasa tertuju kepada setiap doa yang terus sampaikan dengan keberanian dan dengan penuh kepercayaan kepada Dia. Amin. Namun di situ ada tambahan keterangannya. Jika kita meminta, sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat 15. Dan jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Haleluya. Saya simpulkan dua ayat ini, pada waktu kita berdoa, kita meminta, maka kita harus berdoa dengan iman kita kepada Dia. Doa dengan iman kepada Dia. Maka lihat, apa yang kita minta pasti selalu berkenan, selalu menurut kehendaknya. Apa yang menurut kehendaknya? Yang Tuhan cuma dengar doa yang disampaikan dengan iman kepada Dia. Wow. Doa dan iman tidak akan pernah mungkin bisa dipisahkan. Kalau cuma berdoa tanpa iman, maaf ya, dukun juga berdoa. Orang nggak percaya juga berdoa. Kita, iman terlebih dahulu datang di dalam hidup kita. Dan setelah iman ada dalam hidup kita, maka dengan iman itu kita harus berdoa. Saya berikan ilustrasi lah. Antara doa dengan iman seperti apa? Doa itu adalah kendaraan untuk menerobos, saudara. Nah, cuman kendaraan untuk menerobos itu kan perlu bahan bakar. Bisa dibayangin ya, kendaraan tanpa bahan bakar. Udah. Di garasi terus tuh kendaraan. Nah, doa tanpa iman juga sebagaimana kendaraan tanpa bahan bakar. Isi dong bahan bakarnya. Supaya bisa jalan.
Nah, kembali kendaraanmu jenis apa? Nah, kendaraan jenis apa, maka bahan bakarnya juga berbeda. Kalau pakai Avanza ya Pertalite cukup. Kalau mau pakai kendaraan yang cc-nya lebih gede lagi, tentu harus pakai turbo bensinnya, bahan bakarnya. Seperti itu juga doa dan iman. Sebab doa tanpa iman, aduh Tuhan, tidak masuk di dalam standar kehendak Tuhan untuk menjawab doa saudara. Nah, untuk kita bisa mempertahankan iman di dalam doa, ayat 15-nya di situ kita bisa mengambil satu kesimpulan. Kita tuh harus tahu, haleluya, bahwa Ia Tuhan tuh mengabulkan apa saja yang kita minta, sobat. Ya tentu mintanya kan sesuai dengan kehendak Dia, minta sesuai dengan firman. Tuhan mau nggak Anda sembuh? Tuhan mau Anda sembuh. Tuhan mau nggak Anda diselamatkan? Tuhan mau Anda diselamatkan. Tuhan mau nggak Anda diampuni? Tuhan mau mengampuni Anda. Tuhan mau nggak Anda diberkati? Tuhan mau memberkati. Bahkan dengan berkelimpahan, Tuhan sangat inginkan itu. Nah, untuk itu kita harus yakin dan percaya, ya, bahwa Tuhan itu mengabulkan setiap doa kita. Dan bukan cuma sekedar Dia mengabulkan. Kita juga harus yakin dong, apa yang kita doakan itu kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Wah, luar biasa. Buat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan berkata, sedikit rasional lah, pendeta. Ya, tetapi kan kita punya Allah yang supranatural, yang selalu bergerak di tengah kemustahilan. Pada waktu orang berkata tidak mungkin, justru Dia bergerak di ketidakmungkinan manusia. Karena Dia Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Karena Dia Tuhan. Haleluya. Tolong ya, jangan batasi yang ketidakmungkinan dengan ketidakmungkinanmu sebagai manusia. Kasihi Tuhan tuh dengan akal budimu juga. Tolong akal budi kita, contoh akal budi. Udah pada vaksin belum? Semoga vaksin. Nggak takut ada chip 666, sesat banget. Iya. Kan antara kesehatan jasmani dengan kesehatan rohani itu beda. Saya percaya di dalam tubuh kita mempunyai antibodi. Ya, kekebalan tubuh itu memang mekanisme yang ada di dalam hidup kuat, tetapi lihat kondisi situasi keadaan seperti ini ya pemerintah menginstruksikan kita untuk vaksin. Ya vaksin itu untuk kesehatan, nggak ada urusannya dengan yang rohani. Amin. Berikan diri kita divaksin, nggak apa-apa, nggak hilang keselamatan. Haleluya. Kalau gitu anak kecil dari anak-anak kecil gak usah vaksin semuanya dong. Kadang-kadang kan Tuhan kasih kita akal budi untuk mikir. Sekalipun kita hidup juga di dalam alam supranatural. Tetapi lihat itu, Tuhan itu otentik dan nyata. Nah, selanjutnya di situ dia minta kepada kita. Iman itu artinya bukan hanya sekedar mempercayai, tapi iman itu juga kita yakin kita sudah menerimanya. Haleluya. Amin. Kita sudah menerimanya. Dan hal ini menjadi bagian setiap kita sebagai orang percaya. Yakin dan percaya serta sudah menerimanya. Kapan? On the way. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat.
Saya menikah di usia 42 tahun. Orang bilang nggak dapat jodoh. Saya bilang, Tuhan bilang kamu harus menikah, amin. Kapan Tuhan? Pokoknya amin, amin, amin. Tepat waktunya dapat tuh. Saya nggak laku, udah 40 lebih, ketemu juga dengan perempuan nggak laku. Yang nggak laku ketemu sama yang nggak laku. Laku tuh jadinya, haleluya. Jadi nggak ada cerita nggak laku. Hidup setelah menjadi hamba Tuhan, nggak punya tempat tinggal. Saya berdoa, Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan kau berikan rumah tempat tinggal. Kenyataannya masih ngontrak awalnya. Tapi pelan tapi pasti dengan keyakinan saya Tuhan pasti akan memberikan. Akhirnya bisa juga tuh beli. Duitnya dari mana nggak tahu, Tuhan yang arahkan. Kendaraan mobil tadinya nggak punya tuh, tapi lihat saya percaya mobil segitu banyak masa Tuhan nggak ngasih saya satu, dapat tuh, haleluya. Amin. Tentang pemeliharaan Tuhan, makan minum pakai. Ya ilah Tuhan, sedangkan anugerah keselamatan, kesembuhan, mujizat Engkau kerjakan dalam hidupku. Masa sih hal-hal yang seperti Tuhan gak menyertainya di dalam anugerah dalam hidup saya? Kan gak mungkin. Pasti Tuhan akan melaksanakan bagi. Cuman yang paling penting bagi Tuhan, cari dianya dulu dong. Haleluya. Dan pada waktu engkau menemukan dia dahulu, selebihnya lihat Tuhan akan memberikan segala kemudahan. Jika memang ada penundaan, tujuannya nggak ada lagi lain agar menguatkan, meneguhkan imanmu kepada dia, terus percaya supaya kita mempunyai kebiasaan selalu mengandalkan, selalu percaya kepada Yesus Tuhan. Haleluya. Kenapa sih kita harus percaya kepada Yesus? Ini yang terakhir. Yohanes 11:40 di situ dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini yang paling penting. Agar kita bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, orang yang selalu berjalan bersama dengan Tuhan, yang selalu melihat kemuliaan Allah dalam bentuk wujud pertolongannya dalam hidup kita, maka inilah pribadi-pribadi yang akan terus setia kepada dia. Haleluya. Selanjutnya 41 di situ katakan, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Haleluya. Coba lihat. Ini peristiwa Lazarus mati 4 hari bangkit. Banyak lagi hal-hal doa dan kepercayaan dan iman yang Yesus praktikkan. 5 ketul roti 2 ekor ikan, 5.000 orang makan. 4.000 orang makan. Dalam dua situasi peristiwa. Perempuan pendarahan, jika kujama ujung jubahnya maka akan sembuh. Wah, anak Lazarus, anak Yairus mati, bangkit dalam nama Yesus. Bartemius buta melihat. Anak dari perempuan Sirofenisia sembuh, saudara. Wow, kita punya contoh teladan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan dia berkata, jika engkau percaya kepadaku tidak bimbang, engkau pun akan melakukan seperti yang apa aku lakukan, bahkan melebihi dari apa yang aku lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Bilang sama sebelahnya, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling saudara, isi bahan bakar supaya kendaraannya jalan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengar. Terima kasih Tuhan untuk doa dan iman yang kami kembali pelajari, dan kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk mengajarkan kami untuk mencari hal yang terpenting dari yang penting. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami hanya fokus kepada yang penting-penting saja, tapi kami mengabaikan yang terpenting. Sebab bagi kami hanya Engkau Tuhan yang terpenting di dalam setiap hidup kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepadanya. Dan terimalah kasih, kuasa, berkat Tuhan yang mengalir kepada saudara dimanapun saudara berada. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya kasih kuasa, lawatan, jamahan, mujizat, kesembuhan, perjumpaan secara pribadi dengan Engkau boleh terjadi bagi seluruh jemaat dan umat Tuhan di persekutuan doa Raja Wali ini. Tuhan, hampiri mereka, jamah mereka, pulihkan, berikan kekuatan, berikan damai sejahtera dan sukacita dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan yang sakit,
lepaskan yang terikat dan terbelenggu, berikan kekuatan iman dan roh doa buat setiap kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus aku berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya kembalikan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Silakan Pak Pendeta. Oke. Kita berdoa. Bapak di surga, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Peter Sondah sebagai chairman owner dari PT Raja Wali Group. Kiranya Tuhan memberikan beliau kesehatan, hikmat, marifat dari tempat yang maha tinggi di dalam terus memimpin perusahaan yang telah Tuhan percayakan dan berikan kepadanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa juga untuk PT Raja Wali Group bersama dengan 9 anak perusahaan di bawahnya, para pemimpin yang ada, jajaran manajemen, staf, bahkan sampai ke bawahan, bahkan sampai ke office boy sekaligus Tuhan melawat, menjamah, memberkati, sehingga setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan bubuhi dengan berkat, sehingga boleh menjadi berhasil, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang tidak bekerja di Raja Wali Group. Kami berdoa ya Tuhan, agar Tuhan memberikan alternatif dan pekerjaan yang lain bersama dengan usaha mereka. Apapun yang mereka perbuat, kiranya Tuhan menjadikannya berhasil berkat pertolongan Tuhan. Tolong mereka semua ya Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa juga untuk proyek SN Regis yang saat sekarang ini sedang berjalan. Kami berdoa agar perusahaan boleh bisa menyelesaikan sesuai dengan target, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan melaluinya banyak orang diberkati. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa Raja Wali Group. Kami bersyukur, terima kasih untuk persekutuan doa yang Tuhan bangun di tengah usaha pekerjaan anak Tuhan. Sehingga melalui persekutuan doa ini, biarlah banyak doa disampaikan, bahkan seluruh karyawan boleh diberikan kekuatan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, untuk kesembuhan. Kami berdoa untuk Erika dari miom dan kista di rahimnya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, aku berdoa ya Tuhan, biarlah anugerah Tuhan
melawat, menjamah, memberkati Erika sesuai dengan iman. Bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil Tuhan. Engkau mempunyai cara yang ajaib untuk menyembuhkan Erika dari miom dan kista. Sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Paul, suami dari Sheila, yang saat sekarang ini sedang mengalami permasalahan dengan motor neuron disease. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah kiranya syaraf-syaraf yang Tuhan jadikan, ciptakan dalam kesempurnaan, boleh kembali berfungsi dengan normal dan sempurna. Jadilah kuat dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk semua yang terpapar virus COVID. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, berikan kekuatan imunitas mereka, kekebalan tubuh mereka boleh naik dan meningkat. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk paru-paru, jantung, dan seluruh organ tubuh mereka. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesembuhan kembali. Virus kami berdoa dalam nama Yesus, enyah dari setiap tubuh-tubuh anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kekuatan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Diana agar diberikan kekuatan dari kelemahan fisik akibat sakit kepala. Tuhan, aku berdoa, Kau melawat menjamah kepala daripada Diana. Dalam nama Yesus Tuhan, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Berikan kekuatan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk cicinya Riza. Kami berdoa bisa terbebas dari kuasa kegelapan yang sedang menyelimutinya. Tuhan, kami berdoa segala kutuk, segala bentuk kuasa-kuasa gelap, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Dan kami minta darah Yesus melepaskan dan membebaskan, sehingga ia boleh dimerdekakan, dilepaskan, terlebih lagi dia boleh mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Enggak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa kami, seluruh masyarakat Indonesia yang dalamnya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan, jemaat dan umat Tuhan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada dalamnya. Tuhan Yesus memberkati secara khusus presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, MPR, bahkan seluruh kepala daerah tingkat pusat sampai ke daerah. Kami serahkan sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kesatuan pemerintahan senantiasa boleh terjadi, sehingga boleh menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan bangsa yang ada. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu atas bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, wabah pandemi COVID ini Tuhan sanggup mampu memberikan kesembuhan bagi bangsa kami. Bahkan pemulihan perekonomian, kami yakin dan percaya Tuhan sanggup mampu memulihkan perekonomian bangsa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan di dalamnya Tuhan yang paling penting, kami berdoa, biarlah kiranya hujan roh pertobatan menjadi bagian bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dan buat rekan-rekan yang ambil bagian dalam melayani Angel, Tuhan berkati dalam dalam pergumulan pribadinya. Tuhan Yesus nantiasa menjawab, mendengar setiap doa dan memberkatinya. Berdoa juga untuk Pak pemain musik, kami berserahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai dia, memberkati, urapi, dan seluruh keluarga di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini tiba saatnya Engkau memberkati kami. Kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan daripada kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di anan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapa Terima kasih. Bapa kasih. Halo ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Martin, terima kasih. Terima kasih Pak Jaki. Ayo kita Terima foto dulu, kasih. kita foto dulu. Foto Oke, dulu. bagi ya Buka. fotonya. Buka. Iya, dibagi, Pak.
Dibuka. Ya, Oke. wajah-wajahnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Terima semua. kasih.